Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas. Ketemu kembali dengan saya Ujang Jerman. Hari ini hari Jumat ya. Kebetulan saya 2 hari yang lalu saya ada tugas ya ke Cianjur. Seumur-umur jadi PNS 25 tahun di kehutanan, baru kali ini saya tugas ke kampung sendiri ya, ke kehutanan lah, terkait kehutanan. Pada saat itu saya pulang malam Rabu ya, karena tugasnya hari Rabu. Malam Rabu saya pulang, nginep di rumah. Kemudian rencananya besok pagi-pagi saya ke kantor kehutanan Cianjur, cabang dinas dari Jawa Barat ya. Ada sesuatu yang menarik, ini kaitannya dengan video saya yang beberapa waktu yang lalu terkait dengan siapa Jerman gitu ya, siapa Jerman. Di situ ada kalau nggak salah video saya. Jadi pagi-pagi setelah bangun subuh, saya ke masjid. Saya kaget, kan musim kemarau ya. Ketika saya wudhu di masjid, kok airnya jernih. Kemudian kerannya besar lah, lumayan cukup besar, alirannya cukup lah untuk berwudhu. Padahal biasanya kalau di musim kemarau kita sangat kesulitan air gitu. Saya jadi langsung sambil menunggu waktu subuh ya, saya tengok-tengok gitu. Ternyata di dekat situ ada kotak kuning. Saya perhatikan ternyata ada aliran air dari perusahaan air minum daerah ya. Perusahaan air minum daerah. Ya saya langsung bersyukur, alhamdulillah nih. Ternyata ada perubahan ya. Memang kondisi di sana kurang lebih 15 tahun terakhir sama seperti yang dibicarakan oleh Bapak ya, almarhum Bapak di video saya itu kan dulu mengamanahkan, jangan tanya Jerman, tapi pikirkan bagaimana Bapak bisa bertani lagi setahun 3 kali panen, kemudian air sungai tetap mengalir ketika kemarau dan tidak banjir. Bukan banjir ya, kami belum pernah banjir di situ. Maksudnya air terbuang begitu saja ketika hujan di musim penghujan. Nah, intinya masalah air sih sebenarnya. Nah, memang beberapa tahun belakangan ini saya rasakan ketika kemarau itu berbeda dengan waktu saya masih kecil ya. Air sungai itu mengalir jernih terus sepanjang tahun, biarpun kemarau sepanjang apapun tetap ada gitu ya. Tapi 15 tahun lah beberapa waktu sekarang ini ya sulit. Kemarau, ada hujan seminggu aja sungai langsung surut. Kemudian di saat kemarau, sumur-sumur di kampung kami yang punya sumur ya airnya nggak sedikit banget gitu lah ya. Kadang parah-parahnya masyarakat ya, saudara-saudara saya di kampung untuk untuk kebutuhan minum MCK kadang memanfaatkan kubangan-kubangan air yang di sungai yang kering itu, yang udah kotor gitu ya, ada kubangan air itu dipakai, diangkut gitu loh, untuk kebutuhan MCK dan bahkan minum gitu. Bayangkan kualitasnya seperti itu gitu. Nah, ini udah lama ya, sekitar saya bilang tadi udah 15 tahunan lah seperti itu. Nah, dengan adanya PDAM itu, wah, saya jujur aja bahagia banget. Bahkan dulu sampai tayamum ketika kita kekurangan air ketika kemarau ya, untuk wudhu gitu ya. Kadang-kadang teman-teman ya itu tadi, kalau mau sholat di masjid wudhunya lari dulu ke sungai, di kubangan air di sungai yang kering
itu untuk berwudu. Nah, sekarang dengan adanya PDAM ini alhamdulillah ya, semoga masjid menjadi makmur ya, seperti zaman dulu lagi, kan memakmurkan masjid. Saudara-saudara saya bisa semangat lagi untuk ke masjid gitu. Nah, ini satu kebahagiaan yang nggak bisa saya ungkapkan ya. Jadi itu menjawab salah satunya poin dari amanah bapak saya ke saya, walaupun belum ya masalah panen 3 kali panen, karena itu perlu waktu lama. Kemudian masalah air mengalir di sungai sepanjang tahun, ya memang itu bukan hal yang gampang. Nah, ini kaitannya dengan tugas ya. Memang saya ke sana tugas dalam konteks tugas dari tusi saya ya, tugas pokok fungsi kami tidak menyangkut langsung secara langsung terkait dengan masalah rehabilitasi ya. Saya akui di wilayah saya memang kondisinya udah mulai parah lah ya, itu tadi terbukti dengan sulitnya air gitu. Saya mencoba mengkaji, menelaah ya, berpikir oh sungai ini. Nah, kemudian saya telepon dulu, ada kebetulan temen yang kerja di perusahaan daerah air minum PDAM ya. Saya telepon ya sebagai ungkapan terima kasih saya ya, terima kasih ya, kebahagiaan saya gitu loh. Dia udah mau ya, walaupun bukan hanya dia ya, mungkin masyarakat kami juga berjuang untuk mendapatkan saluran itu ya. Salah satunya itu saya ucapkan terima kasih. Jadi kampung kami diperhatikan, udah puluhan tahun kami memimpikan itu gitu kan. Nah, kembali ke urusan tusi gitu kan. Walaupun tusi saya terkait dengan rehabilitasi yang ujung-ujungnya peningkatan kualitas air gitu ya. Kan apapun yang dilakukan baik dari administrasi maupun kegiatan lapangan yang dilakukan oleh seluruh elemen yang ada di kehutanan, pada dasarnya satu tujuannya, bisa memanfaatkan hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian hutan itu. Sustainable di situ. Prinsip sustainable tetap kita menjadi hal yang utama gitu. Jadi ya, sedangkan fungsi hutan kan bukan hanya kayu. Selama ini kan orang tahunya hutanan kayu, padahal di situ ada fungsi tata air, fungsi perlindungan, fungsi banyak sekali manfaat hutan di situ. Nah, jadi pada dasarnya tujuan kami ke situ, walaupun dengan cara yang lain, ada yang di hulu, ada yang di hilir gitu kan. Nah, memang saya perhatikan ya, teman-teman saya, saudara saya yang bekerja di bidang rehabilitasi udah jungkir balik ya untuk merehabilitasi, untuk mengembalikan kondisi lingkungan sehingga kualitas dan kuantitas air akan terjaga kembali gitu ya. Itu hal yang udah dilakukan terus menerus gitu ya. Cuman memang ya kita nggak bisa bekerja sendiri, tentunya perlu dukungan seluruh elemen, baik masyarakat itu sendiri, kemudian instansi lain untuk mendukung program untuk pengembalian rehabilitasi itu. Nah, kaitannya lagi, nah teman saya yang di PDAM memang cerita, Kang katanya itu air ngambil dari Cikondang, ditampung, kemudian diolah, jadilah itu yang dialirkan. Jadi bukan dari sumber mata air katanya. Ya, no problem. Bagi saya nggak masalah kan. Saya yakin perusahaan air minum daerah udah memproses, tentunya air yang disalurkan ke konsumen ya udah melalui beberapa proses dan memenuhi standar baku mutu untuk dikonsumsi, baik untuk minum maupun untuk MCK. Saya yakin seperti itu. Nah, sekarang bagaimana mempertahankan supaya sungai Cikondang itu, supaya airnya tetap ada gitu. Nah, tentunya kan Cikondang kita ke hulu ada mata airnya di Cikondang. Nah, bagaimana mempertahankan mata air supaya air tetap ada.
tentunya menjaga kondisi lingkungan yang masih bagus di sekitar mata air itu, kemudian melakukan rehabilitasi sekitar daerah aliran Sungai Cikondang itu melalui rehabilitasi. Nah, itu memang kalau di kita ya berbeda dengan kegiatan kami, berbeda dengan kegiatan misalkan ya, kalau bangunan roboh sebulan bisa jadi, ibaratnya sebulan langsung jadi lagi kembali dan terasa lagi manfaatnya. Kemudian kalau bendungan jebol, lakukan pembangunan setahun jadi itu barang, bisa terasakan manfaatnya. Tapi bagi kami gitu, rehabilitasi kan apalagi misalnya daerah kritis gitu ya, daerah kritis ya, mulai dari penanaman dulu, lahan gundul itu kan dinanam oleh fast growing, bagaimana untuk pertamanya untuk mengembalikan kondisi tanah sehingga tumbuh tanah, misalnya tanah yang sudah soilnya udah tidak ada akan menjadi ada tumbuh lagi tanah, ada lagi pembentukan tanah. Pakailah fast growing sehingga daun-daunnya itu bisa yang gugur itu menjadi tanah di situ dengan proses dekomposisi ya. Kemudian nanti tumbuh lagi pohonnya, ditanam lagi pohon yang besar sehingga akar-perakaran mulai mengikat air, mulai menahan air. Jadi air yang hujan itu tidak langsung itu, dan itu butuh waktu ya tidak setahun 2 tahun, itu butuh waktu yang sangat lama ya. Nah itulah kadang-kadang ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, kalau alam itu ketika kita hutan ya, ketika kita rusak dalam waktu 1 hari apa 3 hari bisa merusak hutan, tapi pengembaliannya bisa puluhan tahun. Nah ini saya ungkapkan ini untuk semakin kita peduli dengan lingkungan, peduli dengan hutan kita semua, karena itu bukan menyangkut hajat hidup kita gitu. Nah itu yang perlu dipahami ya, kita melakukan perbaikan lingkungan mulai rehabilitasi, menjaga hutan yang masih ada di sekitar mata air, dan insya Allah kalau ketika kita komit semua elemen baik masyarakat, pemerintah, itu apalagi kami, kita komitmen sama-sama, saya yakin ya ke depan kalau semuanya komit, continue kita lakukan, saya yakin kondisi lingkungan khususnya mengenai air untuk kehidupan, air untuk pertanian bisa kembalikan, dan Cianjur bisa kembali menjadi sentra produksi beras ya, kalau kita komit. Sekarang kan ya beras Cianjur memang masih terkenal ya, wah harum, pandan wangi gitu ya, tapi bayangkan sampai kapan kita bertahan untuk iniin beras Cianjur yang pandan yang harum itu, kalau kondisi daya dukung lingkungannya nggak semakin lama semakin menurun ya. Kuncinya memang mempertahankan kondisi yang ada, memperbaiki ya sesuatu yang rusak, mempertahankan sehingga sumber-sumber air yang ada di Cianjur khususnya bisa terjaga, dan pertanian tetap menjadi sentra yang paling bagus untuk Cianjur. Dalam hal ini ya, saya sekali lagi saya ucapin untuk dalam hal yang satu ini, saya bahagia banget ketika melihat air bisa mengalir ke masjid dengan bersih melalui perusahaan air minum. Untuk teman-teman saya yang di Tirta Mukti, terima kasih ya, saya sangat salut, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ikhlas.